Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Niputu Devira Ayu Martini, STRT MTRT. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang microcontroller pada IoT. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sensor dan aktuator, maka kali ini kita akan membahas komponen yang menjadi otak dari sistem IoT, yaitu microcontroller. Next. Microcontroller dapat kita bayangkan seperti sebuah komputer kecil yang ukurannya hanya seukuran chip. Di dalamnya sudah ada prosesor, memori, dan input-output. Fungsinya adalah untuk mengendalikan perangkat elektronik secara otomatis sesuai dengan program yang kita tanamkan. Bedanya dengan komputer biasa, komputer seperti laptop didesain untuk multitasking, sedangkan microcontroller biasanya hanya mengerjakan satu tugas tertentu, tapi dilakukan secara konsisten dan hemat daya. Contoh aplikasi microcontroller yang sangat banyak yaitu dari mesin cuci, remote TV, sampai sistem Internet of Things yang kita kenal saat ini. Next. Supaya bisa bekerja, microcontroller membutuhkan apa yang disebut sebagai embedded computing logic. Artinya logika komputasi tertanam langsung ke dalam chip. Program yang kita tulis misalnya menggunakan bahasa C atau Arduino IDE akan dikompil lalu disimpan dalam memori microcontroller. Setelah itu logika ini akan dijalankan secara berulang, sehingga microcontroller bisa memproses input dari sensor dan memberi perintah ke aktuator. Inilah mengapa microcontroller disebut sebagai otak dalam sistem IoT. Next. Selain logika komputasi, kita juga butuh perangkat keras atau embedded system, hardware. Ini meliputi sensor yang bertugas mendeteksi kondisi lingkungan, aktuator yang mengeksekusi perintah, modul komunikasi seperti Wi-Fi atau Bluetooth untuk konektivitas, sumber daya listrik baik dari baterai maupun adaptor. Jadi microcontroller tidak pernah bekerja sendirian. Ia selalu menjadi pusat kendali dari sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras lainnya. Next. Salah satu microcontroller yang sangat populer dalam IoT adalah ESP8266, yaitu sebagai berikut. ESP8266 ada dalam beberapa versi, misalnya ESP01 dan ESP12E. ESP01 yaitu modul kecil dan murah yang menambahkan konektivitas Wi-Fi ke Arduino melalui UART. Modul ini memiliki 4 GPIO, cukup untuk aplikasi sederhana. Sedangkan ESP12E yaitu lebih lengkap dengan 17 GPIO yang terdiri dari satu input analog dan sejenisnya, dan sering dipakai dalam board Node MCU. Mengapa ESP8266 ini terkenal? Karena harganya murah, ukurannya kecil, dan sudah punya Wi-Fi bawaan. Jadi sangat cocok untuk proyek IoT yang membutuhkan koneksi internet. Next. Selanjutnya ada Wemos D1R2, yaitu sebuah board pengembangan berbasis ESP8266. Keunggulannya sudah mendukung Wi-Fi 802.11 dan kemudian memiliki 13 GPIO dan satu input analog, memori flash 4 MB cukup besar untuk menyimpan program, clock speed bisa mencapai 160 MHz, dilengkapi dengan port micro USB untuk pemrograman. Board ini kompatibel dengan Shield Arduino sehingga sangat memudahkan bagi pemula maupun peneliti untuk membuat prototipe IoT. Selanjutnya, kalau butuh microcontroller yang lebih canggih, kita bisa menggunakan ESP32. ESP32 mempunyai keunggulan, dapat mendukung Wi-Fi dan Bluetooth low energy sekaligus. Kemudian memiliki 32 GPIO, 18 channel analog input, 10 touch input serta DAC. Mendukung berbagai protokol komunikasi seperti SPI, I2C, dan UART. Serta bisa digunakan untuk mengontrol motor, LED, bahkan SD card atau Ethernet. Dengan fitur yang sangat lengkap, ESP32 sering dipakai dalam proyek IoT yang membutuhkan performa tinggi, misalnya smart device,
wearable technology, hingga sistem monitoring industri. Kemudian contoh lain ada di depan saya, yaitu Arduino Uno yang digunakan ya kurang lebih sama dengan ESP32. Nah, contoh aplikasi IoT yaitu seperti smart home. Nah, ini kita bisa mengaplikasikan microcontroller untuk mengendalikan lampu otomatis yang menyala saat sensor gerak mendeteksi orang. Kemudian AC atau kipas bisa kita kontrol otomatis berdasarkan sensor suhu. Lalu pintu rumah bisa dilengkapi sistem otomatis berbasis RFID atau sidik jari. Semua perangkat ini dikendalikan oleh microcontroller yang menerima input dari sensor dan memberikan perintah ke aktuator. Next. Jadi kesimpulannya adalah microcontroller merupakan otak dari IoT. Ia bertugas menghubungkan sensor, aktuator, dan internet. ESP8266 dan ESP32 adalah contoh microcontroller populer yang banyak digunakan karena murah, hemat daya, dan mendukung konektivitas. Aplikasinya luas, mulai dari smart home, kesehatan, transportasi, dan di bidang industri. Tanpa microcontroller, konsep IoT tidak akan bisa berjalan dengan baik. Next. Demikianlah presentasi mengenai microcontroller pada IoT. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana perangkat kecil bernama microcontroller mampu memberikan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.